pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Kak Hernina selaku moderator. Kepada Kak Hernina, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman, masih semangat nggak buat lanjut acara berikutnya, yaitu pemaparan materi dari Kak Yulio Rian Pratama. Teman-teman di sini pasti sudah setuju ya kalau misalnya di era digital seperti ini kita harus cakap lah ya menggunakan digital. Nah, kita nanti akan membahas-bahas, berbincang mengenai bagaimana sih teknik dasar fotografi itu, bagaimana sih cara pengambilan sebuah foto dan menyalurkan seni dalam fotografi. Nah, pada webinar kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang tentunya sudah sangat berpengalaman di bidang fotografi, yaitu Kak Yulio Rian Pratama. Beliau pernah menjadi peserta basic training fotografi Change the Way You See Grow Your Visual Mindset di Universitas Diponegoro Semarang pada 2020 dan pernah menjadi fotografer di acara anniversary 1 tahunnya Mobilio Indonesia dan pernah juga menjadi fotografer official di Bupati Cup. Nah, keren banget kan? Dan lagi dia adalah beliau adalah freelance fotografer dan ketua fotografi Unsika 2021 sampai saat ini. Nah, teman-teman pasti udah nggak sabar dong. Nantinya saya berharap kalau teman-teman aktif bertanya dan mendengarkan webinarnya sampai selesai, teman-teman bisa mengerti nih gimana sih cara pengambilan foto yang benar dan apa aja sih teknik-teknik awal yang harus kita punya gitu untuk menyalurkan ilmu seni kita di fotografi. Oke, langsung saja kita panggilkan Kak Yulio Rian Pratama. Halo Kak Yulio. Halo guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yulio, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke deh, kalau kayak gitu, langsung aja ya disampaikan kepada Kak Yulio, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua peserta webinar kali ini yang diadakan oleh teman-teman kita dari jurusan dari prodi ekonomi ya atau manajemen? Manajemen. Oke, manajemen. Sorry. Jadi di kesempatan kali ini kebenaran judulnya itu acaranya digitalisasi milenial. Nah, sebelum masuk ke fotografinya nih, kenapa sih yang namanya digitalisasi itu akrab banget sama yang namanya fotografi, videografi, desain, dan milenial. Nah, jadi milenial ini kan kalau nggak salah, tolong dikoreksi kalau nggak salah, itu anak-anak atau orang-orang yang kelahirannya itu kurang lebih dari tahun 90 sampai 2000-an kalau nggak salah ya. Nah itu paling akrab banget yang di umur-umur sekarang ini, tahun-tahun sekarang, apalagi di era pandemi kayak gini, itu udah masuk ke era digitalisasi yang dimana semuanya itu serba digital, dari mulai bisnis, apalagi pedagang, dakwah, sekolah, kayak gitu udah mulai masuk di digital yang dimana bidang-bidang penopang si digitalisasi ini ya kayak si fotografi, desain, sampai ke marketing pun sekarang udah masuk ke digital marketing gitu kan. Semua kita lakuin secara digital, udah enggak yang konvensional lagi kayak dulu. Mungkin berdagang itu door to door, kita jualan produk itu nggak perlu kita foto dulu, nggak perlu kita kemas desainnya semenarik mungkin sampai nanti kita upload di sosial media. Itu kan tahun-tahun dulu itu kemungkinan besar masih secara konvensional kan gitu. Oke, nah di sini dalam kesempatan kali ini gue dikasih kesempatan oleh teman-teman panitia untuk ikut ngisi materi dan memantik diskusi nanti di akhir dengan tema fotografi. Nah, oke, sekarang langsung masuk ke materinya aja. Di sini materinya itu materi basic fotografi ya, berarti basic fotografi itu cakupannya adalah ini nih.
Jadi segitiga exposure atau segitiga pencahayaan lah. Ini tiga settingan yang dimana ini tuh jadi pondasinya si fotografi. Sejauh apapun materi fotografi, ini si segitiga exposure ini pasti bakal kepake terus. Nah, segitiga exposure ini isinya itu ada ISO, ada shutter speed, ada aperture. Nah, terus yang terakhir itu ada elemen pendukung lain yang itu adalah komposisi. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama. Segitiga exposure. Oke, sebentar. Nah, segitiga exposure. Nah, di sini segitiga exposure kayak yang tadi gue udah bilang, itu ada aperture, ada ISO, dan ada shutter speed tuh yang di bawah. Nah, ini ketiga settingan ini sangat berkesinambungan satu sama lain, sehingga settingan cahaya, settingan sampai ke settingan-settingan yang lain itu ini benar-benar berpengaruh lah gitu. Dari mulai aperture itu pengaruh pencahayaan dan bukaan lensa, terus si ISO ini sensitivitas cahaya terhadap sensor, terus yang di bawah ini shutter speed, ini pencahayaan juga ngefek gitu. Nah, ini tiga pengaturan dasar kamera yang sangat vital, berkesinambungan, dan wajib diketahui dan terus diulik oleh para pegiat fotografi. Jadi ini materi yang segitiga exposure ini benar-benar harus diingat terus sampai kapanpun ya. Oke, boleh next operator. Nah, ini kita gambarkan dulu lah ya, gimana kalau foto kita tuh ISO-nya tinggi, terus gimana kalau foto kita shutter speed-nya itu angkanya rendah, terus gimana kalau si shutter speed kita itu angkanya tinggi, terus gimana kalau bukaan lensa atau aperture yang tadi, yang ada di bagian segitiga sebelah kiri itu, aperture-nya angkanya rendah, terus gimana kalau bukaan lensa kita angkanya itu tinggi. Nah, ini gue bakal kasih gambarannya dulu di sini sebelum kita bahas lebih lanjut soal basic-basic yang tadi udah gue sebutin. Oke, ini yang pertama di gambar yang kiri atas. Bisa dilihat sama teman-teman semua, yang gambar di kiri atas itu ada high noise foto. Nah, high noise ini foto yang dimana dia banyak bintik-bintiknya gitu loh, kelihatan kan? Kayak pecah renyek gitu. Nah, ini kenapa foto kok mungkin kalau ada teman-teman semua yang pakai kamera, terus coba pakai mode auto, terus foto di tempat yang gelap, itu pasti kalau nggak fotonya kabur kayak gini, yang kayak solo shutter, pasti dia kayak gini, renyak fotonya, banyak bintik-bintiknya gitu. Nah, ini karena ISO-nya terlalu tinggi. Nah, ini karena ISO-nya terlalu tinggi. Terus yang di tengah itu ada slow shutter foto. Jadi slow shutter ini foto yang dimana settingannya itu dia waktu lagi moto, lagi motret, shutternya dia rendah. Gitu, satuannya di shutter itu 1/sekian. Jadi ada 1/100, 1/125, 1/60. Nah, foto itu bisa goyang biasanya ini ada di angka 1/100 ke bawah, itu tergantung kecepatan subjeknya ya. Nah, terus sebelahnya ini ada high shutter atau freeze. Jadi ini foto kita itu jadi benda yang bergerak cepat itu jadi terlihat nge-freeze gitu, beku. Contohnya kayak air yang di sini. Jadi ini air di dalam gelas dilemparin tomat atau apa itu objek yang dilemparin ke dalamnya itu bendanya. Jadi itu kan pergerakannya pasti cepat ya, air yang nyiprat kayak gitu pasti cepat kan. Hitungannya sekian detik gitu. Tapi tetap bisa kelihatan beku, nge-freeze. Nah, ini sebabnya itu karena kita foto pakai settingan shutter yang tinggi nominalnya. Gitu. Jadi contohnya mungkin di 1/1000, 1/2000, 1/4000 dan selanjutnya. Itu balik lagi tergantung dari kecepatan si subjeknya, kecepatan gerak si subjeknya. Oke, yang di bawah ini ada low aperture atau bokeh. Nah, si aperture ini
itu berpengaruh sama pencahayaan dan berpengaruh juga sama ruang fokus. Nah, makanya di sini semakin kecil aperture atau bukaan lensanya semakin kecil nominalnya, itu ruang fokusnya itu semakin sempit. Makanya selain botol Coca-Cola ini di mana dia jadi subjek, sisanya pada ngeblur kan, gitu, bokeh jadinya. Fokusnya cuma ke Coca-Colanya aja. Nah, ini berarti fotonya pakai settingan bukaan lensa atau aperture yang rendah, nominalnya rendah. Nah, selanjutnya yang sebelahnya ini yang foto hutan, yang deep DOV, DOF maksudnya, deep dove atau dove ini singkatan itu depth of field atau ruang fokus, ruang tajam, ruang tajam atau tidak bokeh. Jadi ini sefoto-foto ini semuanya fokus gitu, semuanya tajam, nggak ada yang bokeh, nggak ada yang miss fokus, semuanya tajam. Nah, ini biasanya disebabkan oleh pas foto kita itu pakai settingan aperture yang nominalnya itu tinggi. Gitu. Contohnya kalau yang aperture rendah tadi ya, yang aperture rendah tadi itu nominalnya bisa di F, satuannya untuk F kan, F 1/8. Nah, itu rendah tuh. Jadi bisa dapat settingan, dapat hasil foto yang kayak gini yang bokeh. Kalau F18, F1.8. Nah, kalau yang deep dove, yang foto hutan ini dia kemungkinan besar itu pakai settingan F di F8 mungkin, atau F11 gitu, atau F22 bahkan gitu. Jadi semakin gede nominalnya, semakin luas juga area fokusnya gitu. Oke, boleh di next Kak. Oke, sekarang kita masuk ke detail per bagian yang tadi ya. Nah, yang pertamanya ada ISO. Jadi ISO ini adalah tingkat kesensitivitasan kamera terhadap cahaya yang masuk ke dalam sensor. Jadi kasarnya anggaplah si sensor kamera ini itu bisa menyerap cahaya gitu. Jadi segelap apapun tempat, seiring dengan bagusnya, canggihnya kemampuan si kamera tersebut, dia masih bisa menyerap cahaya gitu. Walaupun ya anggaplah di ruangan yang gelap, tapi ada ventilasi atau ada jendela yang dimana dia ada cahayanya, ada cahaya masuk. Walaupun ya sebenarnya nggak seberapa juga cahayanya, malah kalau dibandingin sama mata kita itu ya nggak bisa lah gitu. Masih bisa dibilang gelap segitu. Nah, tapi karena teknologi ini si sensor kamera bisa menyerap cahaya tersebut gitu. Nah, makanya di sini ISO itu adalah tingkat kesensitivitasan kamera terhadap cahaya yang masuk ke dalam sensor. Nah, makin tinggi si nilai ISO-nya, semakin terang fotonya, tetapi akan banyak noise pada hasil fotonya kayak yang tadi udah kita lihat ya di foto yang pertama. Atau ini boleh lihat di sini nih, yang understanding ISO di foto yang bawah. Nah, itu perbandingannya ISO 100, ISO yang nominalnya 100 sama ISO yang 6400. Nah, itu ada renyak kan noise-nya tuh. Beda sama yang sebelah kiri yang ISO 100 itu jernih fotonya. Gitu. Nah, ini makanya di sini semakin terang fotonya, semakin tinggi ISO, semakin terang juga fotonya. Tapi ya itu, fotonya emang terang tapi banyak noise-nya. Nah, itu jadi ada plus minusnya juga tuh. Nah, sebaliknya kalau misalkan ISO-nya rendah, fotonya itu emang gelap gitu. Kayak yang di atas foto bunga ini ISO 100. Nah, kurang lebih dengan kondisi pencahayaan yang mungkin ada di situasi ketika si orang ini lagi moto, itu ya segitu. Itu ISO 100 ya dapatnya segini pencahayaannya. Agak gelap mungkin ya. Nah, terus bandingin yang ISO 200. Itu lumayan terang kan ISO 200. Dan selanjutnya ke 400, 800 itu makin terang. Gitu. Jadi semakin rendah nilai ISO-nya, semakin gelap fotonya, tapi semakin sedikit juga noise-nya. Atau bahasa lainnya itu clear lah, fotonya jadi clear. Tanpa noise, tanpa bintik-bintik, tanpa subjek pengganggu. Nah, ini gue mau kasih disclaimer dulu nih soal noise ini. Jadi ini balik lagi ke selera ya. Jadi di fotografi itu nggak ada yang namanya kayak noise itu jelek apa segala macam, itu balik lagi ke selera masing-masing. Gitu kalau emang
kalian nanti suatu saat emang nanti serius di dunia fotografi atau mencoba buat belajar foto atau nyoba buat hunting, tapi kalian itu dapat hasil ya gitu, karena balik lagi ya, seni itu bebas, itu nggak ada jelek yang kayak gitu bagus, itu sebenarnya nggak ada gitu. Oke, untuk di ISO cukup kali ya, langsung next ke yang selanjutnya. Oke, selanjutnya ini ada shutter speed. Oke, jadi shutter speed ini atau bahasa Indonesianya itu, nah shutter speed atau kecepatan rana merupakan salah satu fungsi dasar pencahayaan dalam fotografi. Nah, fungsi pencahayaan dasarnya ini, kalau kalau bisa gue kasih contoh nih, itu kamera kan kalau membidik itu, kalau dia motret itu biasanya ada bunyinya kan, jepret jepret gitu. Nah, saya makanya fotografi itu kadang fotografer tukang jepret lah kalau sebutnya. Nah, itu dia. Kalau kamera dipakai buat moto, itu biasanya ada suaranya kan, jepret jepret gitu. Nah, dari yang udah gue pelajarin berdasarkan pengalaman gue, itu semakin cepat shutter speed-nya, dia makin cepat buat ngebuka gitu kan. Kalau misalkan kamera yang DSLR itu, dia ada mirrornya, itu bisa spread gitu bentuknya tuh. Jadi di balik ini sensor, di belakangnya ada sensor. Nah, di sini tuh ada mirrornya gitu. Jadi yang biasa gerak yang bikin bunyi itu biasanya sih kalau di DSLR sih mirrornya ini. Kalau dia ngebuka nggak tutup, ngebuka nggak tutup gitu. Jadi itu, jadi shutter speed ini itu seberapa cepat si sensor dan si mirror ini dia nangkep gitu. Sebenarnya sensor yang nangkepnya. Cuma si mirror ini cuma perantaranya aja supaya fotonya nggak kebalik gitu. Jadi seberapa cepat si sensor ini nangkep gambar. Nah, makanya di sini semakin melambat si shutter speed-nya. Ini misalkan di satu nih, satuan detik ini, 1 detik. Kalau di 1 detik ini ya berarti dia lama. Ngejepretnya, ngebukanya dia lama. Makanya semakin banyak juga cahaya yang masuknya. Ini light di bawah nih, analoginya ada nih. Jadi warna putih di sini menandakan ini terang banget gitu. Semakin lambat shutter speed atau semakin kecil nilainya, ini 1 detik nih. Nah, ini dia bakal dapat pencahayaan lebih. Karena dia ngebukanya kan lama tuh. Jadi supply cahayanya tuh makin banyak yang masuk, yang keserap ke sensor. Nah gitu, tapi ya minusnya ini mungkin kalau emang kalian lagi nyari foto yang nge-freeze, kalian lagi nyari subjek yang diem gitu hasilnya, tapi ternyata di lapangan kalian pengen motoin motor misalkan di jalanan, ya kalian nggak bisa pakai shutter speed yang rendah gitu. Kecuali kalian mau ngambil panning, tapi kalau kalian mau ngambilnya foto yang nge-freeze aja gitu, motor yang tadinya jalan tapi pas kita foto itu diem gitu kelihatannya. Nah, itu nggak bisa pakai shutter speed yang rendah. Nah, jadi harus dipakai shutter speed yang, nah ini 1/1000, 1/500, 1/250 itu masih aman. Balik lagi tergantung sama kecepatan si subjeknya, kecepatan geraknya. Nah, emang semakin cepat shutter speed, si subjek bakal semakin nge-freeze gitu. Semakin cepat pergerakannya, semakin nge-freeze dia. Semakin besar juga sih nilai shutter speed-nya, ini 1/1000 detik. Terus di sini pencahayaannya pun semakin gelap, semakin tinggi si shutter. Jadi ini 1/500, 1/1000 itu emang subjeknya bakal nge-freeze tapi cahayanya makin sedikit. Nah gitu. Jadi sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak dari ISO dan si shutter speed? Gimana Topiknya nih nanti. teman-teman, ada yang mau bertanya? Belum nggak? Mungkin dilanjut dulu kali ya Kak Yulio. Oke, boleh. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke aperture. Oke, si aperture ini
atau kata lainnya itu bukaan ya, bukaan lensa. Makanya di sini aperture sering disebut sebagai bukaan. Nah, bukaan ini bukaan apa? Bukaan lensa. Jadi kalau misalkan lensa kamera itu kalian lihat kacanya itu kan ada di depan tuh ada kaca kan. Nah itu kalian lihat, kalian perhatiin, itu ada mata pisau yang bentuknya kayak gini, ngebulat. Ada beberapa mata pisau kayak gini yang ini kalau di sini dicontoh nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mata pisau yang ngebentuk jadi bulat kayak gini. Nah ini itu namanya aperture-nya, itu bukaannya. Jadi itu bisa disetting bukaannya mau sebesar apa dan sekecil apa, itu ada di kamera settingannya. Nah ini si aperture ini semakin besar angkanya, ini f/22 ya, ini f/22, itu dia semakin kecil bukaannya. Nah ini bukaannya yang tengah nih. Nah ini gede kan nih, yang paling kanan f/35. Yang f/35 yang paling kanan itu gede banget bukaannya, nah sebelah kiri itu kecil banget. Jadi kebalik nih. Kalau untuk aperture ini kebalik, semakin gede nominalnya, nominal f-nya f/22, nah itu bukaannya semakin kecil. Nah sebaliknya kalau yang f/3.3,5, nah itu bukaannya semakin besar. Dan pengaruhnya apa sih ke hasil foto? Ya tadi, kalau bukaan lensanya ini semakin besar, kayak yang f/35, ini bukaannya gede kan nih, lebar gitu. Nah ini cahaya yang masuk ke kamera itu makin besar juga, jadi makin terang fotonya. Nah kalau yang paling kiri, ini yang f/22, itu bukaannya kecil kan, sempit tuh. Itu cahaya yang masuk ke foto semakin sedikit. Nah gitu tuh. Jadi itu ngaruh juga ke pencahayaan. Selain pencahayaan, si aperture ini juga ngaruh ke luas area fokusnya. Jadi untuk yang f besar, bukaan besar, kayak f/35, lalu ada lagi itu di bawahnya lagi ada lagi yang lebih besar dari f/35 itu ada f2.8, ada f3, ada f2, ada f1.8, f1.4, ada f1, f0,95 bahkan itu ada. Jadi itu ngaruh juga ke area fokus yang dimana kalau misalkan area fokusnya semakin sempit itu berarti tandanya bukaannya semakin besar. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai f3.5 itu foto yang kalian dapat itu bakal sedikit blur bagian belakang si subjeknya. Kayak misalkan kalian motoin orang, terus kalian pakai f/35 atau pakai f1.8, nah itu belakangnya pasti sedikit ngeblur. Itu apalagi f/8 itu pasti ngeblur belakangnya. Karena area fokusnya semakin sempit, bahkan di area mukanya pun, di area subjeknya nggak sesubjek-subjeknya itu dia fokus gitu. Bahkan kayak fotoin muka, kadang fokusnya cuma ada di matanya doang gitu. Nah, sebaliknya kalau yang f/22 yang bukaannya kecil, nah itu dia area fokusnya makin luas, tapi semakin gelap. Gitu. Jadi kalau pakai bukaan gede gini mungkin cocoknya untuk foto landscape ya, foto pemandangan yang dimana harus kita tuh perlu banget area fokus yang luas. Gitu karena kita foto pemandangan. Nah gitu. Jadi contohnya kayak yang foto di awal tadi, yang foto hutan itu kan seluruh foto tuh tajam kan. Nggak ada area yang fokus di situ doang atau ada area yang blur, itu nggak ada. Jadi sefoto-fotonya semuanya itu fokus gitu, tajam. Oke, itu aperture ya. Jadi yang ngaruh itu pencahayaan ngaruh, terus ke area fokusnya juga ngaruh. Oke, next boleh Kak. Oke, jadi sebenarnya basicnya si fotografi itu tiga poin tadi aja. Gitu. Jadi kalau misalkan boleh gue simpulin, tiga settingan tadi itu di awal tadi gue bilang berkesinambungan. Kenapa berkesinambungan? Karena anggaplah gue dikasih kasus nih, gue mau moto di dalam rumah, indoor kan, dalam rumah itu cahaya itu udah jelas minim kan, anggaplah lampunya udah pada redup, terus itu gue harus foto orang, yang penting orangnya terang lah. Nah itu gue harus pakai settingan apa? Nah oke, gue bakal mikir kayak gini berarti, orangnya diem atau gerak.
Nah kalau orangnya diam berarti gue bisa pakai shutter sedikit rendah shutternya gitu. Kak boleh di slide lagi ke yang shutter speed tadi. Oke, nah di sini. Jadi kalau misalkan orangnya gue lihat dulu, orangnya gue amatin dulu dia diem apa gerak. Gitu kalau dia gerak berarti otomatis gue nggak bisa pakai shutter yang rendah dong. Nah kalau orangnya diam, beruntung gue kalau orangnya diam berarti gue bisa pakai settingan shutter yang rendah. Nah kenapa gue pakai settingan shutter yang rendah? Padahal kan ya kalau foto pakai tangan doang gitu, gue nggak pakai tripod, cuma dipegang doang gini, ya pasti rentan buat gerak kalau misalkan foto pakai settingan shutter yang rendah. Karena gue pengen dapet cahaya yang maksimal gitu. Karena kan semakin kecil angka shutter gitu, semakin kecil shutter, semakin lambat shutternya, dia bakal dapet cahaya yang semakin banyak gitu. Tadi balik lagi kan, karena ruangannya kan gelap, gitu di dalam rumah gelap, gue harus moto orang, yang penting orangnya kelihatan. Nah itu ya udah gue mendingan pakai shutter rendah dong kalau misalkan orangnya diam gitu. Nah kalau misalkan orangnya gerak, ya gue harus pakai shutter yang tinggi. Tapi gue dapet tantangan lagi, gelap fotonya nanti. Berarti gue harus apa nih, gitu kan? Gue harus setting apa lagi? Nah makanya gue bilang berkesinambungan karena settingan-settingan ini tuh saling berhubungan semua. Gitu kalau contohnya kayak tadi gue harus fotoin orang yang gerak, tapi harus kelihatan freeze di dalam ruangan yang minim cahaya. Ya udah berarti apa ya? Berarti bukan tips. Langkah gue buat ngedapetin orangnya secara jelas itu udah dapet nih. Gue harus pakai shutter yang tinggi. Tapi gimana caranya biar gue dapet pencahayaan yang maksimal? Nah, gue coba lihat settingan yang lain, settingan ISO dan settingan aperture nih yang masih ada, yang masih bisa gue manfaatkan untuk dapet cahaya yang maksimal, gitu. Jadi coba ISO kali ya, coba misalkan ISO gue ubah. Nah, di sini misalkan tadinya itu ISO gue pakai di 100. Itu udah pasti gelap dong di dalam ruangan, ISO 100. Jadi gue coba ISO-nya naikin deh ke 800 gitu. Ternyata di 800 kebanyakan noise-nya nih karena oh ya si ISO ini itu setiap kamera beda-beda ya kemampuannya. Jadi ada mungkin beberapa kamera yang keluaran lama itu di ISO 800 aja dia noise-nya udah banyak banget. Nah, sebaliknya kalau misalkan ada beberapa kamera juga yang emang keluaran baru yang kamera-kamera yang emang mahal mungkin ya. Itu dia mau sampai ISO yang 1600, ISO sampai 6400 atau bahkan sampai puluhan ribu, itu noise-nya masih sedikit pun ada. Gitu. Jadi nggak ada jawabannya misalkan nanti di akhir mungkin nanti takutnya ada yang nanya, yo gue mau foto misalkan di dalam ruangan, itu kira-kira gue mau pakai ISO berapa ya? Nah itu nggak ada jawabannya karena emang harus diaplikasikan di tempat gitu karena emang harus dicek-cek gitu karena pencahayaan kan beda-beda gitu, nggak bisa ditaker, nggak akan ada pakemnya, jawabannya nggak akan ada karena emang harus dicoba langsung. Balik lagi ke kasus yang tadi gue bilang, jadi setelah gue naikin ISO-nya ke 800 itu emang terang tapi noise-nya kebanyakan, jadi orangnya pun jadi renyak gitu, jadi pecah. Oke, berarti gue turunin aja deh ke 400 ISO-nya. Oke, ISO gue turunin ke 400. Itu lumayan agak terang, cuma masih kurang deh. Gitu, buat sampai ke titik yang gue mau itu masih kurang. Jadi masih ada satu lagi settingan yang bisa gue manfaatkan. Itu ada aperture. Oke, Kak boleh pindah ke aperture. Oke, jadi aperture itu dia bukaan lensa kan tadi kan. Ternyata pas gue cek, gue itu pakai settingan bukaan lensa di misalkan f5.6 gitu, 5,6. Ada di f5.6 dan itu masih bisa gue turunin ke f35 gitu karena gue pakai lensa bawaan kamera. Nah, si lensa ini, si bukaan lensa aperture itu dia setiap lensa tuh beda-beda ya. Jadi ada yang lensa yang f-nya itu ada yang sampai f1.8 yang dimana itu bukaannya gede banget dan hasil fotonya pun bakal blur dan terang gitu.
hasil fotonya bakal bokeh lah gitu. Nah, ada lagi lensa bawaan kamera yang bukaan terbesarnya itu ada di f3.5. Dan dia kalau misalkan si lensa bawaan kamera ini atau lensa kit itu kita zoom, dia bukaannya bakal ngikut, bakal semakin kecil gitu atau angkanya semakin besar ke f5.6 gitu maksimalnya. Jadi kalau misalkan lensanya kita zoom, itu bukaannya bakal pindah. Jadi dia nggak konstan gitu, nggak diem. Dia bakal pindah dan maksimal pindahnya itu naiknya ke f5.6. Dan itu bakal semakin gelap dan semakin kita zoom dan semakin gelap juga fotonya. Jadi gue bakal ngakalinnya itu fotonya nggak akan gue zoom supaya gue bisa dapet bukaan yang maksimal. Bukaannya itu f3.5, di mana f3.5 itu adalah settingan yang bikin foto gue jadi dapet cahaya yang maksimal gitu. Nah itu, jadi biasanya gue awalnya dulu belajar kayak gitu. Saat awal gue tahu kalau ternyata fotografi itu di kamera ada yang namanya segitiga exposure, ada ISO, terus ada shutter speed dan ada aperture yang kita bisa manfaatin buat dapetin foto sesuai dengan yang kita mau. Misalkan kalau emang kalian pengen foto yang gelap ya berarti kalian tahu dong harus pakai ISO yang berapa. Terus kalau misalkan kalian pengen dapat foto yang emang agak noisy, agak grainy gitu, agak bintik-bintik kayak gini, ya kalian tahu harus pakai ISO yang berapa. Karena udah tahu kan settingannya. Terus kalau misalkan kalian pengen dapetin foto yang bokeh, yang belakang-belakang subjeknya itu pada blur gitu. Berarti kalian tahu harus pakai aperture yang berapa. Gitu. Terus kalau misalkan kalian pengen dapat foto yang emang seluruh fotonya itu dia tajam, nggak ada area yang ngeblur, nah itu harus pakai settingan aperture berapa gitu. Nah nanti itu saling berhubungan tuh, saling berkesinambungan lah tadi kayak yang awal gue bilang. Jadi karena kalau misalkan kalian ngandelin ISO doang ya itu nggak bisa, jadinya fotonya noise gitu. Kalau kalian ngandelin shutter speed doang buat dapet cahaya yang nggak bisa juga, karena itu ada minusnya juga, ada negatifnya juga. Semakin kecil nilai si shutter speed emang fotonya semakin terang, cahayanya semakin maksimal, tapi si subjek ini bakal goyang nih gitu. Kalau subjek yang kalian foto itu dia gerak, misalkan motor yang berjalan, ya itu nggak bisa dong di foto pakai settingan shutter yang rendah gitu. Jadi analoginya kurang lebih kayak gitu. Untuk yang terakhir, penutupan, sebelum kita tutup bersama, saya selaku MC pembawa acara pertemuan seminar hari ini, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kakak-kakak seluruh para peserta webinar. Sekian, mari kita tutup bersama acara webinar kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.